Halo para peserta Brilliant Premier 2021, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya Citra Subiakto dari label Sejauh Mata Memandang, dan kali ini saya akan berbagi cerita tentang produk dan upaya kita berbisnis yang lebih bertanggung jawab dan ramah terhadap lingkungan, serta beberapa fakta tentang sampah tekstil dan kenapa kita perlu lebih bijak dalam konsumsi pakaian. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang produk ramah lingkungan dan sampah tekstil. Sekitar tahun 2015, saya banyak menerima informasi tentang kerusakan alam yang semakin parah, krisis iklim yang sedang terjadi, dan juga masalah lingkungan lainnya yang membuat bumi kita semakin merusak. Saya mempunyai anak dan berpikir, kesian sekali ya anak kita nanti waktu dewasa akan mewarisi bumi yang semakin rusak. Dari situ saya memutuskan untuk ikut berbuat sesuatu. Prinsip saya, berbuat sesuatu itu jauh lebih penting daripada tidak melakukan tindakan apa-apa. Kalau kita berdiam diri saja, kerusakan bumi tidak bisa dipulihkan dan sudah terlambat. Karena Sejauh Mata Memandang adalah brand yang bergerak di bidang tekstil, jadi saya memulai dari yang dekat dengan saya dan sejauh lakukan, yaitu di bidang fashion. Kami menggandeng banyak pihak untuk berkolaborasi, menyelenggarakan beberapa pameran terkait pentingnya memelihara alam dan merawat bumi, serta mengajak orang-orang untuk lebih sadar mengurangi sampah. Berbicara tentang sampah, terutama sampah tekstil, ternyata ada beberapa fakta yang menyedihkan. Dari data yang kami temukan, ternyata bukan hanya sampah plastik sekali pakai saja yang berbahaya, namun sampah tekstil juga menjadi salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia. Bersama beberapa teman yang peduli, saya sempat melakukan survei sendiri ke TPA Bantar Gebang, ke Sungai Ciliwung, dan beberapa pantai di Kepulauan Seribu untuk melihat langsung sampah apa yang kita hasilkan. Dan apakah data-data yang kami temukan itu benar. Dan ternyata faktanya lebih buruk dari yang saya kira. Ini beberapa fakta yang berhasil kami kumpulkan. Tahun 2019, Gabungan Gerakan Kepedulian Lingkungan melakukan audit jumlah sampah di 49 titik perairan di Indonesia. Dan hasilnya, kalau berdasarkan jumlah tentu masih sampah plastik sekali pakai yang terbanyak. Tapi kalau berdasarkan sampah terberat, 55,9% yang ditemukan adalah sampah tekstil. Artinya perilaku kita sehari-hari itu sangat berpengaruh besar terhadap bumi tempat kita tinggal. Baik itu kita konsumsi beli baju atau makanan dan sebagainya gitu. Bila kita lihat di Sungai Ciliwung atau di laut kita, ditemukan banyak sekali sampah tekstil gitu, dan rata-rata itu mereka terbuat dari polyester, jadi mengandung plastik dan tidak bisa hancur sampai kapanpun. Hasil dari kami arungi Ciliwung dari tadi tempat kita jalan sampai Jakarta, dinding-dinding sungainya yang kemudian relatif rendah seperti ini, kondisinya kayak gini nih. Fashion termasuk penyumbang 5 besar sampah di dunia. Dan kita sebagai individu, sebagai produsen harus benar-benar sadar apa yang kita bikin atau yang kita pakai sehari-hari. Dari situ saya bertekad untuk selalu bercerita tentang masalah sampah di setiap kesempatan, lebih banyak lagi ke orang, agar sadar bahwa ini masalah serius yang perlu kita atasi bersama. Pertanyaan berikutnya, jadi setelah tahu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa teman-teman pelaku bisnis dan UMKM lakukan? Kami membuat program Sejauh Daur Kembali, di mana kita mengumpulkan kain-kain sisa, kain perca, bisa dipakai lagi oleh konsumen yang produk kita maupun bukan produk kita. Kemudian kita kasih kesempatan kedua untuk menjadi produk baru, di mana kita berusaha menjalankan circularity, perputaran, circular fashion. Jadi setiap produksi yang kami hasilkan tidak akan terbuang ke laut dan menjadi sampah. Dan untuk yang tidak bisa kami
jadikan produk baru, kami serahkan kepada pendaur ulang yang membuatnya menjadi benang. Bersama sejauh mata memandang, mari kita peduli dan cintai bumi tempat tinggal kita satu-satunya. Penting sekali setiap individu untuk tahu bahwa ada masalah besar, dan kemudian kita mulai peduli dan mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab. Hal-hal yang kita lakukan sehari-hari akan berdampak besar terhadap lingkungan dan pada akhirnya terhadap bumi, rumah tempat kita tinggal. Sebagai pelaku bisnis, berikut beberapa hal yang menurut saya bisa dilakukan yang bertanggung jawab dalam hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam berusaha. Jalankan bisnis dengan lebih bertanggung jawab. Misalnya, buat pelaku bisnis di bidang fashion, pilihlah material yang ramah lingkungan dan dapat terurai. Kemudian hindari produk polyester karena mengandung mikroplastik yang berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan manusia. Kemudian dalam mendesain sebuah produk, pikirkan juga akan akhir dari produk tersebut. Beralih ke model bisnis sirkularitas, jangan model linear yang dimulai dari desain, produksi, pakai, kemudian buang. Modul sirkularitas adalah desain, produksi, pakai, kemudian di-upcycle, kemudian di-reuse, recycle, didesain kembali, dipakai kembali, dan seterusnya. Sehingga memperpanjang masa produk dan tidak menjadi sampah. Misalnya untuk teman-teman pelaku bisnis di bidang fashion atau tekstil, gunakan bahan seperti katun, linen, tencel, kemudian gunakan pewarna yang bersertifikat seperti salah satunya Eucotex Standard 100, atau juga bisa menggunakan misalnya pewarna alam, dan bisa juga menggunakan sistem penyaringan air, salah satunya adalah yang kami pakai sistem IPAL. Ini adalah cerita tentang masa depan, di mana kita dibutakan oleh dia yang diam-diam mengancam. Dia yang ada di pasar, di ujung jalan, dan ada di dalam genggaman. Dia bernama plastik, yang mungkin hanya 5 menit kita gunakan. Tapi selama ratusan tahun, dia akan bertahan dan tidak teruraikan. Tersebar jadi sampah di jalan, terbawa angin dan jatuh berserakan. Kemudian pelan-pelan menyesaki bumi yang kita tinggali. Sebagian akan tersapu gelombang dan mencemari lautan. Plastik itu tidak musnah, melainkan hanya terurai menjadi partikel mikro dan partikel nano. Dan cerita ini belum berakhir. Setiap tahun, dari 64 juta ton sampah di negeri ini, 3,2 juta tonnya ada di laut kita. Bila abai, ini adalah Yang penting juga adalah gunakan sosial media karena visual produk itu penting. Inspirasi bisa didapat dari hal-hal di sekitar kita. Bisa dari pergi ke museum, bisa baca buku, atau Google, atau cari inspirasi di alam, salah satu favorit saya, atau bisa juga dari sekitar rumah kita melihat adik atau keluarga kita, dan masih banyak lagi. Menyayangi alam adalah tanggung jawab kita semua dan dimulai dari diri sendiri dan dari karya kita sendiri. Berbisnis yang tidak merusak alam adalah pilihan terbaik di masa sekarang dan ke depannya. Marilah kita menjadi bagian dari solusi, bukan polusi. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di Brilliantpreneur selanjutnya.